Ya utang itu ya nggak apa-apa, karena utang bukan untuk ini tuh barang pinjaman untuk usaha, bukan terus dinikmati untuk gaya. Tolong aku diingatkan, aku itu punya utang, bahwa ini bukan barangku sendiri, tapi mungkin malu ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang seputar dunia bisnis dan kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang jadi kemarin-kemarin itu ada yang nanya gimana biar bisa sukses tapi nggak utang. Nah, tapi sebelum kita jawab pertanyaan utama itu, mungkin sebelumnya kita perlu bertanya-tanya, kenapa kok harus tanpa hutang? Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama Pak Dewan. Menurut Pak Dewan, hutang itu gimana? Menurutku loh ya, utang itu ya nggak apa-apa, karena utang bukan untuk makan ya, tapi ya utang untuk usaha. Jadi kan di saat kita hutang itu kan kena bunga. Mungkin kalau yang masih kecil bisa 1,5% ya. Tapi nanti kalau utangnya sudah besar, banyak, itu bukannya nggak sampai, bisa semakin turun gitu. Jadi hutang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan utang usaha itu dua hal yang berbeda gitu. Oh, sangat berbeda. Jadi saya tidak tahu kalau pendapat mereka yang hutang untuk makan atau hutang untuk kebutuhan pribadi. Yang saya maksud itu adalah hutang untuk usaha, bukan hutang untuk konsumsi ya. Saya tidak tahu kalau hutang untuk konsumsi ya. Tapi istilahnya menurut Pak Dewan, jadi hutang untuk usaha itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar gitu ya Pak? Menurutku iya, karena aku waktu awal usaha itu kan jualan barang saya dihutang, dibayar tempo. Lah kalau saya nggak utang, gimana caranya? Saya harus beli barang kontan karena mereka belum kenal saya belum buka toko, tidak ada penjamin ya. Saya mau tidak mau kan kontan, pinjam uang ibu, pinjam uang bapak. Tapi kan lama-lama nggak cukup, kan karena nggak mesti yang barang kita beli langsung kita jual, langsung kita bayaran kan nggak. Loh, waktu dulu saya masuk di supermarket itu temponya ada yang 2 bulan. Nah, kan setiap minggu masuk, barangnya laku terus, belum terbayar. Kan nggak cukup kalau nggak utang. Jadi ya sebenarnya kalau harus hutang ya wajar-wajar saja, tidak perlu nyampe dihindari seperti segitunya gitu Pak. Kalau menurutku ya, iya, ini saya bercerita saya ya. Mungkin kalau mereka yang hutang, mereka bisa jual kontan ya. Dia dapat utang barangnya hutang, tempo, dia bisa menjual cash. Nah, dia punya uang. Nah, kalau saya tuh dulu saya bayarnya cash, saya jual di utang 2 bulan. Nggak bisa kalau nggak utang saya. Nah, terus menurut Pak Dewan kira-kira menurut Pak Dewan gimana itu? Kenapa kok bisa seakan-akan utang itu begitu katakanlah horor gitu sampai pengennya dihindari biar nggak utang kalau usaha gitu? Kira-kira. Sebetulnya itu adalah kepribadian ya, Mas. Jadi bagaimana mereka itu menyadari bahwa ini bukan punya kita. Yang jadi masalah itu kan barang utangan dipakai untuk gaya. Nah, itu yang sebetulnya yang harus ditekankan. Ini tuh barang pinjaman untuk usaha, bukan terus dinikmati untuk gaya. Nah, ini memang berat sekali, dan kita itu menyadari bahwa barang ini barang utangan, itu kadang-kadang kita tidak mau, sehingga kita sering memanfaatkan barang utangan. Nah, mereka itu kebanyakan gagalnya itu adalah gaya. Ini barang utangan, kok tidak disadari ya, itu loh. Itu sebetulnya. Tapi kalau utang dihitung betul ya, kita utang untuk bayar. Setelah kita omsetnya besar, mereka juga akan memberi pinjaman pada kita. Nah, kita juga dapat laba. Kita bayar bunga, bayar profesi, administrasi. Saya pikir juga nggak apa-apa. Yang penting disadari bahwa kita itu ini barang utangan, jangan untuk gaya. Lah, kebanyakan kan nggak. Ini barang utangan, tapi untuk pamer, untuk gaya, seolah-olah punya kita, malah merugi. Jadi sebenarnya salah satu faktor mungkin yang membuat orang itu seakan-akan alergi pada hutang sebenarnya karena
dia sendiri kurang bisa memahami, menyadari betapa antara apa ya, barang yang berbasis hutang dengan yang bukan hutang itu dua hal yang berbeda gitu Pak. Sebetulnya mereka tidak kuat kanggonan. Kalau bahasa Jawanya itu seperti itu. Jadi barang ini titipan tapi diaku barangnya dewe. Uang ini uang harusnya dibayar, udah laku tapi dipakai untuk yang lain. Kalau memang seorang pedagang itu harus kuat ngampet. Nah, itu yang memang itu berat, kuat ngampet bahwa iki barang utangan. Nah, mereka yang jatuh atau yang tidak kuat bayar itu karena mereka tidak ingat bahwa ini barang utangan. Nah, ini loh, seolah-olah dianggap punya sendiri, dimanfaatkan punya sendiri. Jadi menurut saya waktu itu ya malah bagaimana bisa utang yang banyak. Ini menurut saya waktu itu ya, wah kalau punya uang yang banyak, saya bisa beli barang lebih banyak, harganya bisa lebih murah. Pedagang pemasoknya lebih menghormati, dalam arti mereka akan memberi fasilitas kepada kita. Ini kan hidup di dunia bos. Yang dibutuhkan itu uang dalam dagang gitu. Kita bisa apalagi bisa titip uang dulu biar mereka lebih yakin pasti harganya lebih semakin murah kalau kita ketemu mereka yang kurang modal ya. Karena belum tentu orang itu bisa dapat modal. Utang itu juga sulit loh. Utang dengan bunga yang murah, utang dengan biaya administrasi yang murah, itu juga tidak mudah. Utang dengan biaya yang sangat murah, itu juga sulit. Harus jaminannya betul-betul bagus, perdagangannya juga betul-betul baik, orangnya yang utang juga betul-betul baik, karakternya juga baik, pernah pinjam. Jadi kan mereka mungkin belum pada tahapan bahwa orang utang itu hebat. Jadi malah justru menurut Pak Dewan ya utang itu ya bukan malah sebaiknya dihindari, tapi kalau misalnya kita ada utangan yang murah, bunganya, administrasinya ya gas terus gitu ya Pak. Ya tapi kalau bisa memanfaatkan ya, karena memang uang utangan itu uang panas ya, harus dikembalikan, bukan uang kayak uang pribadi, uang warisan ya. Nah ini kan memang dipertanggungjawabkan dan dihitung benar bahwa kita harus membayar bunga. Nah itu, jadi umpama kita 1 bulan kena 1%, barang belum laku 2 bulan, ya sudah laba kita kena 2%. Belum administrasinya 0, berapa. Jadi sebenarnya untuk kita bisa menentukan ini utang produktif gitu atau utang yang malah justru membebani, sebenarnya dari perhitungan-perhitungan itu yang memang harus kita rinci terlebih dahulu kalau kita mau usaha gitu ya Pak. Ya pasti kalau kita mau utang di bank kan juga disurvei, juga ditanyai omsetnya berapa, labanya berapa, keuntungannya berapa. Tapi saya belum bisa membayangkan orang usaha kok umpama bukan dapat privilege ya dari orang tua, dari saudara, modalnya dari mana ya? Karena kita mau cari barang uangnya harus cash ya. Dapat dari mana? Jadi kalau misalkan nggak hutang malah keburu tua dulu baru mulai usaha. Nah itu pilihan. Jadi kalau umpama kita itu yakin bahwa programnya itu bagus, terus barangnya itu laku, nanti ada mimpi yang besar, dan kita ada garansi bahwa uang yang untuk ngangsur itu ada, ya mengapa tidak? Tapi dengan perhitungan yang cermat, jangan sampai meleset. Terus berarti kira-kira apa syarat atau prinsip utama yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ketika berhutang itu adalah jalan yang baik gitu? Sebenarnya kalau yang saya pahami loh ya, itu harus ada orang yang mengingatkan. Ini duit utangan loh. Eleng sertifikatnya neng bank loh. Nah, karena bank itu selalu mengincar jaminan yang kita tempati, sehingga kita mesti akan berusaha untuk bisa nebus ya. Karena bank itu tidak ada niat untuk membeli aset kita ya, tapi maunya ya kita mengangsur. Nah, yang paling penting adalah kita harus ngomong satu dengan orang yang kita sungkani atau kita cintai, tolong aku diingatkan, aku itu punya utang, bahwa ini bukan barangku sendiri. Tapi mungkin malu ya, mau gaya ya kok diomong-ngomong kayak utangnya. Jadi sebenarnya salah satu strategi supaya bisa tetap survive dalam menjalankan usaha yang mana
itu masih banyak hutangnya, itu ya salah satu menghadirkan orang sebagai pengingat gitu, alarm gitu Pak. Ya, menurut saya loh, iya harus ada yang mengingatkan karena kita sering lupa nanti pengeluarannya terlalu banyak atau spekulasinya terlalu berani. Ya memang orang yang kendel cepat berusaha itu ya senam jantung mungkin ya. Nah, itu ya pilihan lagi mau jalan cepat, ya siap senam jantung atau jalan pelan-pelan tapi ya berjalan terus. Tapi menurutku kok utang itu ya enggak. Ini menurutku loh, kalau enggak utang untuk awal bagaimana ya kita nggak punya modal ya, orang tua nggak punya modalnya cuma sedikit gitu loh. Kita mau mendapat perhatian dari pemasok bahwa kita punya barang yang bagus, barang yang banyak, kita kuat membeli, bahwa kita juga bisa tepat waktu. Wah, dalam bisnis kan tepat waktu sangat dibutuhkan. Walaupun mungkin utang itu untuk menjamin bahwa kita di saat mengeluarkan cek atau biljet, kita menjamin bahwa uangnya pasti ada, tidak mah ditelepon belum ada isinya. Nah, ini juga akan menurunkan reputasi kita ya. Jadi menurutku kalau ditata betul, ya memang butuh SDM yang hebat ya untuk bisa karena untuk bisa menggunakan uang utangan itu ya, bukan untuk belanja loh. Untuk mengembangkan usaha, karena semakin maju juga barang dagangan itu akan datang dengan sendirinya. Dan kembali ke pertanyaan pertama bahwa apakah ada maksudnya biar sukses tapi tanpa hutangan? Jawabannya mungkin sederhananya gimana Pak Dewan? Wah, aku belum bisa bayangkan. Itu mungkin kalau mereka punya orang tua yang kaya atau punya warisan yang banyak atau bisnisnya bisnis yang kecil, bukan kecil ya, tapi bisnisnya yang langsung dapat tunai. Nah, tapi kalau barangnya juga diutang, nah itu saya belum tahu jawabannya. Tapi kalau mungkin dia punya toko, nah ini harus kita buat konten tersendiri ya. Ini itu mereka usahanya apa ya? Kalau mereka punya toko, barangnya diutangi, sudah sama dibayar ya mungkin utang untuk apa ya? Nah, tapi kalau barangnya diutangkan lagi kita bisa kurang modalnya. Oke. Nah, terakhir Pak Dewan, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana terkait hal ini. Jangan takut utang. Yang penting ada yang mengingatkan bahwa barangmu itu bukan milikmu. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan atau saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusikan bersama atau bahkan kita bikinkan konten tersendiri berikutnya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami berikutnya. Dari saya kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.